Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, senantiasa diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai bilangannya. Bab 1 mengenai bilangan. Kita mengenal adanya bilangan bulat, ya. Nah, bilangan bulat merupakan kumpulan dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kalau digambarkan menggunakan garis bilangan, maka di sini ya, 0 di sini bilangan cacah, kemudian ke kanan 1 dimulai dari 1 yaitu bilangan asli, dan semua ini yang ada negatif 0 maupun positif kategori bilangan bulat. Nah, untuk operasi bilangan bulat itu sendiri ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena kelas 10 SMK itu bab pertamanya adalah bilangan, maka Ibu mengingatkan kembali waktu kalian berada di SMP. Ibu akan mengingatkan mengenai penjumlahan itu sendiri ya. Siapa tahu kalian mungkin banyak yang lupa ya. Untuk penjumlahan itu sendiri itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama bersifat komutatif, artinya A plus B akan sama dengan B plus A. Demikian juga untuk penjumlahan berlaku sifat asosiatif, artinya A plus B di dalam kurung ditambah C itu akan sama dengan A plus dalam kurung B ditambah C. Kita lihat ya untuk contohnya biar kalian bisa paham ya. Untuk nomor 1 itu penjumlahan biasa. Nah, untuk sifat yang komutatif sama asosiatif, kalian bisa lihat ya soal nomor 2 dan nomor 3. Ini kan yang di dalam kurung 36 plus 44 baru ditambah dengan 76. Sedangkan yang ketiga itu 36 ditambah 44 plus 76. Ini di dalam kurung. Nah, apakah ini hasilnya sama? Itu membuktikan bahwa berlaku sifat asosiatif ya. Kita lihat anak-anak ya jawabannya. Yang pertama ya, jadi 36 ditambah 44 itu 80, baru kemudian ditambah 76, hasilnya 156. Nomor 3, apakah hasilnya sama dengan 156? Maka kita hitung ya anak-anak ya. 44 ditambah 76 itu 120. Baru ditambahkan dengan 36, maka hasilnya sama 156. Ini membuktikan bahwa penjumlahan bersifat asosiatif ya. Itu sekedar mengingatkan ya anak-anak ya. Kemudian untuk pengurangan sama aja ya. Ibu nggak perlu mengingatkan kembali. Mungkin yang perkalian sedikit Ibu akan ingatkan. Untuk perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan sifat identitas. Perlu kalian ingat bahwa di sini ini penting ya anak-anak ya, kalian sering lupa bahwa plus dikali plus menghasilkan plus. Artinya apa? Positif dikali positif menghasilkan positif. Sedangkan positif dikali dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Dan
negatif dikalikan dengan positif, hasilnya juga negatif. Dan yang terakhir, negatif dikali negatif menghasilkan positif. Untuk mudah mengingatnya anak-anak ya, tinggal bahwa yang sejenis, perkalian yang sejenis menghasilkan hasil yang positif ya. Tetapi jika perkalian itu beda jenis itu bisa positif dikali negatif atau bisa negatif dikali positif dulu. Nah, itu menghasilkan negatif. Seperti itu ya. Untuk perkalian, Ibu yakin kalian sudah bisa. Langsung kepada pembagian. Untuk pembagian biasanya kalian juga harus lebih sering berlatih intinya. Tapi Ibu di sini tidak mengajarkan bagaimana membagi, tapi yang Ibu ingatkan adalah bagaimana ketika bilangan positif dibagi dengan positif menghasilkan positif. Positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif. Dan negatif dibagi dengan positif menghasilkan negatif. Dan negatif dibagi negatif menghasilkan positif. Sama kayak tadi konsep perkalian bahwa ketika bilangan itu sejenis, maka ketika dibagi menghasilkan dia positif. Tetapi ketika berbeda ya, entah itu positif dulu dibagi dengan negatif atau negatif dulu dibagi dengan positif, maka dia akan menghasilkan negatif. Jadi kira-kira menghafalkannya sama ya dengan perkalian. Ketika tandanya sama, maka dia hasilnya positif. Tapi ketika hasilnya berbeda, ketika tandanya berbeda, maka dia hasilnya negatif. Lanjut kepada kita, Ibu akan mengingatkan mengenai terutama bilangan pecahan ya, anak-anak ya. Pecahan di sini kalian yang sering lupa. Apa sih pecahan itu? Nah, ya, pecahan didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B adalah penyebut. Jadi yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. A dan B bilangan bulat serta tidak sama dengan 0 ya. A per B-nya tidak sama dengan 0 ya anak-anak. Kalau digambarkan bahwa pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Sebagian itu bermakna banyak. Bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat. Kalau digambarkan seperti ini ya, anak-anak bisa dilihat ya. Yang namanya pecahan itu ya bisa digambarkan nih setengah bagian. Artinya satu utuh ini bisa dibagi dua. Ini namanya setengah bagian. Atau bisa jadi ini bisa dibagi tiga. Disebutnya sepertiga bagian ya. Kelihatan ya ditandai dengan warna yang berbeda. Jadi itu kira-kira kalian sudah punya gambaran ya, pecahan itu sebagian dari keseluruhan, sebagian dari satu, sebagian itu banyak maknanya ya, sebagian bisa seperempat, bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperlima, dan bisa seperenam. Kalau kita lihat di sini ya, di sini berarti dibagi 4, oh berarti 1/4. Jadi ya itu sekedar mengingatkan bahwa yang namanya pecahan itu seperti itulah. Bagaimana menyederhanakan anak-anak ya. Ilmu ini akan kita pakai apapun babnya, pasti kita tidak jauh dengan menyederhanakan bentuk pecahan. Entah itu kita belajar bentuk akar, bentuk logaritma, dan seterusnya. Bab-bab berikutnya kalian harus sudah bisa menyelesaikan soal dalam bentuk yang paling sederhana. Makanya di awal ini, pada pertemuan awal ini, Ibu mengingatkan bagaimana mengenal bilangan